Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Nah, sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya, agar semua ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita masih membahas subtema 2 tentang kebersamaan dalam keragaman. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran IPA tentang mengamati bagian telinga dan fungsinya. Disimak baik-baik ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menganugerahkan panca indera kepada kita. Salah satunya adalah indera pendengar, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Telinga merupakan alat untuk mendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Tanpa telinga, kita tidak dapat mendengar suara di sekitar kita. Fungsi telinga selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, apa sajakah bagian-bagian telinga? Dan apa fungsi dari setiap bagian telinga tersebut? Serta bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Mari simak penjelasan Ibu di slide berikutnya ya. Nah, kita sekarang akan bahas telinga luar. Sebelumnya, jika kalian merasa tidak bisa terlalu jelas melihat video ini, kalian bisa saja buka bukunya 4A di halaman 52. Sekarang Ibu jelaskan. Telinga luar itu terdapat 3 bagian yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi. Yang kedua, itu ada lubang telinga, berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Yang ketiga, liang telinga atau saluran telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, itu tadi pembahasan di telinga luar. Kemudian kita masuk ke pembahasan telinga tengah. Di telinga tengah ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Yang kedua, gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Itu tadi pembahasan dari telinga tengah. Kemudian selanjutnya kita ke telinga dalam. Telinga dalam itu memiliki 4 bagian. Yang pertama, saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Selanjutnya, koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saluran Eustachius
berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, itu tadi bagian-bagian telinga yang wajib kalian ketahui. Selanjutnya, kita menuju ke proses mendengar bunyi. Jadi, bunyi sehari-hari yang kalian dengar itu ada prosesnya ya, dan ada 7 proses sehingga kalian bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, pertama-tama itu pasti ada sumber suara. Jika sumber suara itu kita bunyikan, maka ada getaran dari sumber bunyi, yang kemudian ada gelombang bunyi ditangkap daun telinga menuju ke bagian 3, yaitu gelombang bunyi melalui liang telinga. Kemudian ke proses keempat, bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu menuju ke nomor 5, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Menuju ke tahap 6, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Setelah itu, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, itu tadi proses mengapa kita bisa mendengarkan bunyi. Sekarang Ibu kasih tips bagaimana cara yang tepat merawat telinga. Ada 4 cara yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Yang kedua, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin ke dokter THT. Mengapa kita harus merawat telinga? Karena jika telinga tidak dijaga dengan baik, maka telinga dapat mengalami gangguan. Nah, apa saja sih gangguan pada telinga? Yuk kita bahas sama-sama di slide berikutnya. Ada beberapa gangguan pada telinga. Yang pertama itu otitis externa atau swimmer's ears, merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika Anda sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab sehingga memudahkan bakteri atau jamur untuk lebih mudah berkembang biak di liang telinga. Selain karena liang telinga yang sering basah, otitis externa juga bisa disebabkan oleh hal lain seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga, luka atau cedera, kemasukan benda asing, atau masalah pada kulit telinga, misalnya kulit kering atau eksim. Gangguan pada telinga yang kedua adalah otitis media, merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Gejala yang ditimbulkan oleh otitis media antara lain sakit telinga, gangguan pendengaran, demam, serta keluarnya cairan dari telinga yang berwarna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan, dan berbau busuk. Gangguan pada telinga selanjutnya adalah otitis interna, yaitu infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejala infeksi telinga bagian dalam meliputi vertigo, pusing,
sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdenging, sakit telinga, dan kehilangan pendengaran. Gangguan pada telinga selanjutnya adalah gendang telinga atau membran timpani, merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah. Berikut ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gendang telinga pecah. Pertama, infeksi telinga tengah atau oritis media parah yang tidak diobati. Yang kedua, telinga kemasukan benda asing. Yang ketiga, kebiasaan mengorek telinga terlalu dalam menggunakan benda tertentu, seperti cotton bud dan tusuk gigi. Yang keempat, suara yang sangat keras seperti ledakan. Kelima, benturan atau cedera di bagian kepala atau telinga. Terakhir, barotrauma atau perubahan tekanan udara secara mendadak, misalnya saat di dalam pesawat atau menyelam. Gangguan pada telinga selanjutnya adalah telinga berdenging atau tinnitus, yang ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Selanjutnya ada kolesteatoma, yaitu gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga mengalami kerusakan, sehingga fungsi telinga terganggu. Jika ada gangguan pada telinga, maka ada penanganan gangguan pada telinga, yaitu segera pergi ke dokter spesialis THT untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Untuk mendiagnosis jenis gangguan telinga yang Anda alami dan menentukan apa penyebabnya, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik pada telinga menggunakan otoskop dan melakukan pemeriksaan penunjang lain seperti timpanometri, tes pendengaran, serta CT scan atau MRI pada kepala dan telinga. Nah, itu tadi penjelasan mengenai telinga ya. Alhamdulillah, itulah tadi sedikit materi tentang proses mendengarnya bunyi dan mengapa bunyi bisa sampai ke telinga kita. Semoga penjelasan yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dulu ya. Allahumma khrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Akhiri penjelasan hari ini, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.